Assalamualaikum. Yang udah belajar tema 7, kita lanjutkan ke tema 8 kelas 4. Daerah tempat tinggalku. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Ini dia peta Indonesia, ada beribu-ribu pulau ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kira-kira kalian dari mana aja? Ada yang dari Sumatera, dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dari Pulau Jawa. Nah, ini adalah beberapa pulau besar yang ada di Indonesia. Lokasi tempat tinggal akan mempengaruhi mata pencarian. Misalnya saja yang tinggal di pantai, mata pencariannya bisa nelayan, petani garam, petani tambak, pedagang, dan perajin. Untuk dataran rendah ada petani, buruh, pedagang, peternak, dan pegawai. Di dataran tinggi ada petani perkebunan, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Pekerja jasa adalah orang yang menjual jasa. Contohnya tukang jahit, tukang beca, tukang cukur, guru, polisi, dokter, pilot, tentara, dan lain-lain. Industri adalah kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Terdiri dari apa aja? Yang pertama ada produksi, yaitu kegiatan membuat barang dan jasa. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Kedua, distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Ketiga, ada konsumsi, kegiatan memakai atau menghabiskan barang atau jasa. Pelakunya disebut konsumen. Pada pembahasan sebelumnya tentang Bhinneka Tunggal Ika yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak keberagaman, namun tetap menjadi satu kesatuan. Keragaman fisik yang ada di kelas, contohnya perbedaan warna kulit, warna rambut, warna bola mata, bentuk rambut, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Coba kalian lihat, teman-teman di kelas lah yang paling deket ya. Mungkin ada yang rambutnya lurus, keriting, ada yang bergelombang. Ada yang kulitnya putih, sawo matang, atau hitam. Nah, selain keragaman fisik, ada juga keragaman kegemaran. Ada yang gemar membaca, mungkin mendengarkan musik, bermain bola, bermain basket, dan lain-lain. Manfaat keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita bisa belajar saling menghargai. Kedua, belajar bersosialisasi. Tiga, belajar bertoleransi. Keempat, kita juga bisa saling melengkapi. Dan yang kelima, kita bisa hidup rukun bermasyarakat. Apa aja manfaat keragaman karakteristik individu dalam kegiatan ekonomi? Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Dua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Tiga, alat pemersatu bangsa. Empat, sebagai ikon pariwisata. Dan yang kelima, menambah pendapatan negara. Cerita fiksi, yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita hayalan. Jenis cerita fiksi yang pertama ada fabel, yaitu cerita yang tokoh di dalamnya adalah binatang. Contohnya kancil dan buaya. Kedua, legenda, cerita tentang asal-usul suatu tempat. Contohnya ada legenda Danau Toba, Sangkuriang, Malin Kundang, dan lain-lain. Mite adalah cerita tentang peri, makhluk halus, dan hal mistis lainnya. Contohnya Nyi Roro Kidul. Sage adalah cerita kepahlawanan atau keberanian tokoh. Contohnya si Pitung. Ada juga cerita jenaka, yaitu cerita yang tokohnya itu lucu ya, komedi. Contohnya ada si Pandir. Unsur intrinsik cerita. Kita sebut saja singkatannya TASAT. T yang pertama adalah tokoh, yaitu pelaku yang terlibat dalam cerita. Tokoh, ada tokoh utama, pelaku utama yang menjadi inti cerita. Ada juga tokoh tambahan, yaitu tokoh yang membantu tokoh utama. Selain itu ada juga tokoh protagonis, tokoh yang memiliki sifat baik. Dan kebalikannya, tokoh antagonis, tokoh yang memiliki sifat jahat. Kemudian A-nya ini adalah alur, jalan cerita.
Ada alur maju, yaitu menceritakan masa lalu ke masa depan. Ada juga alur mundur, kebalikannya, dari masa depan mundur ke masa lalu. Dan alur campur, ini campuran antara alur maju dan alur mundur. S-nya setting, yaitu tempat, waktu, dan suasana kejadian. A, yang berikutnya ada amanat, pesan yang disampaikan penulis. Dan yang terakhir T, tema, gagasan utama yang menjadi persoalan dalam cerita. Membaca cerita fiksi harus memperhatikan artikulasi, yaitu pengucapan kata atau lafal. Ekspresi, mimik muka atau raut wajah. Dan juga intonasi, tinggi rendahnya suara. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya aja, meja nih kita dorong, tadinya diam menjadi bergerak. Kedua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Mobil yang melaju kita rem, tadinya bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya membuat perubahan arah gerak benda. Contohnya kita menendang bola. Yang keempat, gaya membuat perubahan bentuk benda. Contohnya pada plastisin atau tanah liat yang kita ubah bentuknya. Tempo adalah cepat lambatnya lagu. Notasi musik terdiri dari not angka dan not balok. Ini ada contoh not balok ya. Kalau not angka kan yang pakai do re mi itu dari angka 1 sampai 7. Unsur utama tari adalah gerak. Unsur pendukung tari ada busana, tata rias, iringan, dan properti. Tari terdiri dari tari tradisional dan tari kreasi baru atau modern. Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contohnya lukisan, kolase, montase, mozaik, dan seni aplikasi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya patung, gerabah, dan maket. Ciri karya seni 3 dimensi. 1. Memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. 2. Dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang. 3. Memiliki volume. Berdasarkan bentuknya, karya seni 3 dimensi dibagi menjadi ada benda kubistis, contohnya ada kotak pensil, lemari, kotak tisu. Ada benda silindris, gelas, piring, botol. Ada benda bebas, pohon, buah, sayur, patung, dan lain-lain. Well, terima kasih sudah menyaksikan rangkuman tema 8. Sampai jumpa di tema 9. Bye-bye.